Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya La Iqmal, kelas C1, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan materi penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu pengertian karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah adalah sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematif secara logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Yang kedua yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, suatu permasalahan yang diungkapkan secara logis, fakta dari data yang kredibel, dan analisis objektif, serta pada bagian rumusan masalah yang diungkapkan dengan kalimat integratif. Yang kedua, opini yang dikemukakan haruslah berdasarkan teori dari berbagai sumber seperti pendapat para ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah terbit, bukan berasal dari imajinasi, perasaan, ataupun pendapat subjektif. 3. Ragam bahasa haruslah ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Yang ketiga yaitu struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, halaman judul. Halaman judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis semenarik mungkin dan sejelas mungkin sehingga pembaca mendapat gambaran tentang apa isinya. Yang kedua itu abstrak. Abstrak, ringkasan dari seluruh isi karya tulis tersebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya, abstrak ditulis dengan maksimal 150-200 kata dengan jarak spasi 1,5 pt dan tidak ada jarak antara basis. Isi abstrak antara lain tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Yang ketiga yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya di dalam terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Yang keempat yaitu kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan tentang kajian-kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Pada bagian ini, teori-teori dari para ahli akan diibaratkan sebagai pisau untuk mengupas permasalahan yang disebutkan pada bagian rumusan masalah. Yang kelima yaitu metode penelitian, menjadi hal yang sangat mendasar dari karya tulis ilmiah. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar, sebab jika metode salah, pembahasan pasti juga akan salah. Yang keenam yaitu pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang ditulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimal pada bagian ini. Penulisan akan menggunakan daya analisis secara objektif bergantung pada metode yang dipilih. Yang ketujuh kesimpulan dan saran. Terdapat dua penyampaian dalam penulisan kesimpulan, ditulis butir per butir atau uraian berupa usai pendapat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Yang kedelapan itu daftar pustaka. Karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber karena jika akan dianggap sebagai plagiaris, penulis daftar pustaka membutuhkan waktu yang tak sebentar dan ketelitian yang mendalam dan bergantung pada format. Yang selanjutnya itu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan yang tertentu yang diangkat. Opini yang dimaksud bukan pandangan subjektif semata, tetapi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu. Yang kedua itu makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah. Dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan subjektif. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar serta S1. Dalam proses pembuatannya, orientasi menjadi hal yang utama. Bentuk akhir skripsi biasanya berbentuk hardcover dan dipresentasikan di depan para dosen, penguji, dan pembimbing yang disebut dengan istilah sidang skripsi. Yang keempat itu word paper. Word paper adalah kertas kerja adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Word paper dipresentasikan di depan para
ilmuwan, dan pada umumnya isi word paper yang berisi solusi dari permasalahan yang besar. Yang kelima itu paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah tetapi lebih sederhana. Permasalahan lebih dipersempit agar dapat terfokus pada satu ini. Pada umumnya paper ditulis oleh mahasiswa untuk memenuhi nilai ujian tengah semester atau UTS ataupun ujian akhir semester UAS. 6. Tesis. Tesis jika deskripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh gelar S1, tesis diperlukan untuk meraih gelar Starta S2 atau Master. Perbedaannya dengan skripsi, tesis menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan skripsi. 7. Disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar Starta S3 atau doktor. Calon dokter mencari permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Mungkin cukup sekian dari materi saya, yaitu penulisan karya tulis ilmiah. Dengan ucapan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.